Ibu Ayu berencana untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya di kelasnya Bu Ayu? Iya, betul sekali Bu. Rencananya sih saya mau menerapkan ini di pembelajaran IPAS. Kapan Bu Ayu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Ayu? Nah, insya Allah sih nanti pada hari Kamis ya, kalau nggak salah sih tanggal 19 Oktober. Kalau begitu berarti ada waktu 3 hari lagi ya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dimulai dari hari ini ya, Selasa, Rabu, sama Kamis ya. Oh iya, betul sekali. Ya. Nah, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini apa nih tujuannya Bu Ayu melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebetulnya kan ini pembelajaran berdiferensiasi sekarang kan sedang hits ya, sedang booming, apalagi dengan adanya guru penggerak ini ya, banyak sekali saya lihat itu dari berbagai macam media, guru-guru banyak yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi saya pribadi sih saya ingin mencoba menerapkan ini, pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas saya, supaya nanti kira-kira anak-anak apa nih yang diharapkan, apa yang lebih dapat ya. Mudah-mudahan nanti kan setelah pembelajaran ini kita bisa lihat ya anak-anak itu mengalami pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya gitu. Mungkin kan dengan kelompok pembelajaran kelompok diskusi itu kan memang sudah sering ya gitu. Nah, tapi kan ini ada sebuah hal yang baru gitu, dengan konsep pengelompokan muridnya juga kan yang baru gitu. Yang mudah-mudahan nanti anak-anak bisa lebih bermakna lah dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan murid dalam pembelajaran IPAS. Semoga nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar ya Bu Ayu. Baik, terima kasih Bu Hendri. Nah, untuk selanjutnya kira-kira nih ketika nanti melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, apa nih area atau pengembangan atau keterampilan apa yang ingin dicapai Bu Ayu dan murid-murid di kelas nantinya setelah melakukan pembelajaran ini? Saya sih berharapnya setelah nanti kan saat pembelajaran itu anak-anak memanfaatkan berbagai media ya, itu kan yang berbeda-beda sesuai dengan minat mereka masing-masing gitu. Diharapkan sih mereka bisa mengembangkan fasilitas yang saya berikan dengan sebaik mungkin sehingga pembelajaran yang mereka alami pun lebih mudah dipahami sesuai dengan minatnya gitu. Jadi yang ingin dikembangkan adalah cara belajarnya murid ya. Jadi anak-anak punya pengalaman yang baru sehingga nanti dia punya referensi baru untuk belajar gitu ya. Oke. Nah, untuk mensukseskan atau melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini, apa nih strategi yang sudah Bu Ayu persiapkan dan akan dilanjutkan untuk dipersiapkan sampai nanti hari Kamis? Ada beberapa hal sih sebetulnya yang memang saya siapkan untuk nanti penerapan pembelajaran ini. Yang pertama itu pasti saya mempersiapkan modul ajar gitu kan. Saya juga lihat dari beberapa referensi dari internet, kemudian saya lihat juga dari YouTube ya, bagaimana penerapan pembelajaran ini sesuai dengan minat-minat murid dari masing-masing kelompoknya. Kemudian selain itu juga saya siapkan media yang menunjang gitu, tentu materi ajar gitu kan, kita belajar terlebih dahulu. Kemudian saya menyiapkan alat peraga, terus ada juga nanti di sana kan penggunaan handphone ya. Jadi saya juga mengkomunikasikan ke murid-murid mengenai kegiatan ini, tentunya ke orang tua juga, karena kan nanti melibatkan handphone ya gitu. Pasti ada komunikasi juga yang saya sampaikan ke orang tua. Apakah menyiapkan LKPD juga? Oh iya betul, tentu saja. Ada lembar kerja yang nanti akan kerjakan dan didiskusikan juga bersama kelompok. Nanti secara administrasi modul ajarnya, lalu LKPD bahan ajar, sehingga nantinya bisa mendukung dan juga ini ya komunikasi instruksi yang juga untuk anak-anak karena kan penggunaan HP ya. Harapannya nanti semuanya berjalan dengan lancar ya Bu Ayu ya. Nanti pas hari Kamis saya mohon izin ya Bu Ayu untuk masuk ke dalam kelas untuk melihat dan ikut belajar juga sama anak-anak mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu. Ya, boleh. Nanti semoga nanti semuanya berjalan. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak Bu Guru semua? Alhamdulillah. Tapi Bu Guru lihat ada beberapa anak Bu Guru yang lesu pada pagi ini. Kenapa sebabnya ya?
pagi sebelum berangkat sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Baik, coba Bu Guru lihat siapa temannya yang tidak hadir pada hari ini. Oke, hanya delima saja. Oke, delima ya. Mudah-mudahan delima tidak hadir kebetulan karena sakit. Ya, jadi kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan delima cepat sehat. Jadi besok bisa kembali lagi ke sekolah untuk belajar dengan kita semua. Ya, oke. Sebelum mulai belajar, Bu Guru mau ajak anak-anak Bu Guru ya untuk membangkitkan semangatnya dulu. Kita tepuk semangat dulu. Ya, oke. Tepuk semangat. Jawab dengan lugas, dengan tegas. Siapa masih ingat apa saja organ pencernaan manusia, organ pernafasan manusia? Angkat tangannya. Tadi kan orangnya banyak. Iya, Asya. Apa sayang? Hidung, tarik, tenggorokan, paru-paru. Ya? Betul. Betul kan jawaban Asya? Gangguan dari sistem pernafasan. Siapa yang masih ingat apa saja gangguannya? Dari kelompok mana nih? Kok dilihat berarti kalau dia tidak ingat. Apa aja ayo yang sering kita alami kemarin? Coba lo angkat tangan. Angkat tangan. Kan gak harus sebutkan semua ya, kamu ingat saja. Angkat tangan. Lutut ya, sakit lelah. Ya. Ya, TBC itu atau tuberkulosis. Pintar. Apa lagi? Iya.
Atau misalnya sebelum kita belajar hari ini, kalian pernah lihat tuh di YouTube atau di apa lagi ya, media sosial ya, bagaimana sistem pencernaan. Kira-kira ada yang sudah pernah lihat? Kira-kira apa aja ya? Apa aja kalau kita makan tuh ada organ apa saja yang terlibat ya? Kerongkongan tuh kan nasi kerongkongan. Kemudian apa lagi? Ya lambung. Baik. Nah, oke, berarti sudah ada sedikit gambaran mengenai sistem pencernaan tubuh manusia. Guru punya sesuatu di sini. Ya, alhamdulillah ini punya sekolah. Ya, sebenarnya kita enaknya sih belajar gila ya. Ya, tapi kan anaknya ada suatu hal harus digerakkan. Nah, guru punya sesuatu di sini. Apa ini kira-kira ya? Boleh nggak ada satu orang bantu guru di depan pegang ini? Siapa yang mau? Ini namanya apa ya? Sebenarnya kalau poster, ya bisa disebut juga dengan poster. Pegang saya. Nanti tangannya kena kayu. Ya, wajahnya tetap terlihat. Ya. Oke. Ini ada sedikit apa ya namanya? Gambaran mengenai organ dari pencernaan manusia. Ini di dalam tubuh kamu ternyata dalamnya kayak gini loh. Majuan saya, Aksya sudah melihat. Nah, boleh Aksya nunggu sebentar. Ya, kira-kira dari gambaran ini, anak-anak Bu Guru sudah tahu belum? Yang di atas ini apa ya? Yang di atas ini apa ya? Oh iya, kepala. Kemudian dari mana mulainya? Kemudian masuk ke sini ya? Nah, kemudian mana di kerongkongan nih? Mana lagi? Ini namanya apa ya? Oke, pintar. Kemudian apa lagi ya? Ini namanya apa ya? Terus dalamnya di mana? Ya, di bawah namanya apa? Rectum. Ya, oke. Nah, hari ini kita mau belajar. Kita akan memperdalam. Boleh duduk. Kita akan belajar ya, memahami masing-masing organ dari pencernaan ya, beserta dengan fungsinya. Oke? Oke, baik. Ya, Bu Guru sudah siapkan lembar kerja. Ya, nanti di sini di dalam lembar kerja ada kegiatan yang harus kalian lakukan bersama dengan kelompok kalian. Ya, jumlah setiap kelompoknya berapa nih? Ada yang 9, ada yang 10 ya? Ada yang 8, karena ada yang tidak masuk. Baik, nanti LKPD-nya dikerjakan diskusinya bersama satu kelompok. Tapi mengisinya silakan secara berpasangan. Paham? Diskusinya sama-sama nih, kegiatannya dilakukan sama-sama satu kelompok. Tapi nanti menuliskan jawaban di dalam LKPD-nya ya berdua. Jadi satu LKPD ini untuk 2 orang. Tapi ada pertanyaan, Bu Guru jawabannya sama satu kelompok. Iya, kan kegiatannya bareng-bareng. Tapi LKPD ini untuk 2 orang. Jadi nanti di atas ada identitasnya. Silakan kalian isi namanya beserta dengan pasangannya, temannya. Paham? Siapa mau tanya? Paham? Oke. Guru bagikan ya. Ya. Satu kertas ini untuk mana kelompok siswa? Baik. Anak-anak Bu Guru, semua sudah dapat LKPD-nya? Semua sudah dapat LKPD-nya? Sudah ditentukan temannya? Ya.
baru tulisnya berpasangan. Oke? Ya. Ya, cara kerjanya gimana? Lihat handphone kalian ada lens. Jadi semua bawa handphone. Bisa dari lens. Lens. Nah, boleh dikurangi sedikit. Bukan lens sayang. Lens. Lens. L-E-N-S. Ya. Ada. Ya. Ya sayang. Ya, sebentar sayang. Masukkan linknya. Nanti silahkan dibaca linknya. Ya. Nanti handphonenya di slide supaya lebih mudah. Akhirnya boleh handphonenya di lokasi layar. Ya. Bisa. Handphonenya di lokasi supaya itu kelihatan digital. Nah, oke, dilanjutkan. Saling membantu ya dengan teman kelompoknya. Baik. Yang sudah dapat, boleh videonya dikeraskan, didengarkan dengan baik. Sambil dilihat anak PD-nya ya, apa sih yang harus kalian lakukan selanjutnya? Kalau yang lain gak bisa dibuka, boleh di-share ke temannya. Ya perhatikan, kalau ada temannya yang belum bisa membuka, mungkin terkendala koneksi. Ya, boleh di-share dengan ini namanya nih, terkendala koneksi. Boleh temannya yang sebenarnya sharing. Ya, nah, sambil kalau yang bisa nggak bisa teman, kalian kan bertiga nih. Jadi ya udah sama ya.
bapaknya. Iya pak. Oh iya. Itu sudah eksperimen namanya. Emang basi apa? Sama Itu kan belum tidak basi. basi dan kamu suka kan kayak gitu tuh. Biasa aja nah. Kan kita namanya sedang melihat nih, mencoba eksperimen. Kita. Iya. Gak apa-apa, nanti kan cuci tangan. Kalau apa? Jangan sibuk sendiri. Kamu masuk sini sekali ya, boleh ya? Dan video ya. Baik, sudah. Dijawab. Coba, jangan keluar di sini. Cuma nanya, sini. Sini, ada kelompok. Sudah, kalau udah selesai, handphonenya. Ya, ini udah. Ini belum ya? Ini belum ya? Halus belum? Ya ini sama ini sudah. Ada apa lagi ada video? Ambil. Diskusi. Cari. Apa bentuknya? Nanti kalau dia sama di depan ya. Visual sudah rampung? Baik, presentasi. Tadi kita sudah sama-sama diskusi, ya, sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Ya, oke. Kita mau presentasi. Dimulai. Siapa yang mau mulai pertama? Oh ya, nanti presentasinya hanya perwakilan saja satu orang. Ya, kalau semuanya materinya jangan sip. Siapa yang mau presentasi pertama kali? Kelompok mana? Silakan angkat tangan. Yang tinggi lah. Kalau pendek-pendek dulu kan nggak kelihatan. Kalau tujuh tangan tinggi langsung berarti sudah siap. Oke, baik. Kelompok kinestetik. Siapa yang mau mewakili teman-teman yang presentasi? Siapa? Setuju ya, kawan? Gimana sih? Siapa yang tadi tujuh tangannya? Mantap, tapi presentasinya bingung. Siapa? Siapa? Oke, baik. Ayo, masuk ke depan. Kalau yang lainnya mendengarkan ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi, silakan diperbolehkan. Oke, sini saya majuan. Tenang. Bicaranya pelan-pelan, suaranya keras ya. Supaya yang lain semua mendengar. Salam dulu jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Boleh dari yang awal kami. Awalnya dari mulut, terus masuk ke kerongkongan. Tahapan apa saya tahapan? Pencernaan ya. Tahapan pencernaan. Goreng terus. Kali dari Dari mulut, masuk ke kerongkongan.
langsung maju ke depan. Bawa hasil diskusinya. Belum siap? Belum siap? Oke, baik. Oke, sayang. Yang lainnya tolong didengarkan dengan baik ya.
benda yang cukup dekat dengan mereka gitu. Dan mereka sekarang jadi aku paham, oh iya ternyata handphone itu bisa dimanfaatkan juga untuk pembelajaran, untuk games atau yang lainnya. Kita bisa langsung memanfaatkan handphone, kemudian mereka tahu manfaatnya dan bisa membantu mereka juga untuk memahami materi pelajaran jadi lebih paham. Kemudian juga dari adanya perbedaan kegiatan dari setiap gaya belajar kelompok murid itu membuat mereka juga saling mereka lihat ya, oh ternyata materi ini bisa disajikan dalam beragam pengemasan ya. Ternyata kegiatan yang saya lakukan dengan teman saya lakukan itu berbeda, tapi kita memiliki satu paham yang sama dengan materi yang disampaikan. Itu sih menurut saya. Oke, tapi jadinya pembelajaran berdiferensiasi ini punya pengalaman yang baru buat anak-anak ya. Biar anak-anak bisa belajar dengan kesukaannya pakai HP dan juga punya referensi yang baru ternyata belajar kebersamaan ya, bisa dengan berbagai macam cara ya, seperti itu. Nah, kira-kira pembelajaran yang kemarin itu apakah ada hambatannya nih yang dihadapi sama Bu Ayu? Hambatannya pasti ada ya. Cuma yang pertama tuh contohnya mereka tuh mungkin terlalu antusias ya. Itu ketika diminta di awal diinformasikan nanti bawa handphone ya. Nah, mungkin dari situ sebenarnya mereka sudah sangat antusias gitu, sehingga pada saat hari-harinya saat pelaksanaannya itu agak sulit terkontrol gitu. Jadi seharusnya kan memang langkah di LKPD itu kan sudah jelas ya ada langkah yang harus mereka lakukan gitu. Dan atau di situ tuh mereka lebih dahulu sibuk dengan handphone yang masing-masing gitu. Padahal memang sudah diingatkan gitu, sudah dari awal sudah diberikan instruksi bahwa penggunaan handphone ada saatnya sesuai dengan langkah masing-masing. Tapi ada saja beberapa murid yang terlalu bersemangat ya untuk mengeluarkan kembali gitu. Dan itu sih yang pertama. Terus yang kedua sih karena kan memang kita pakai jaringan internet ya, ada beberapa murid yang jaringan internetnya mungkin karena di sini lokasinya berbeda dengan di rumahnya, jadi ada terkena sedikit tuh. Jadi mereka mengaksesnya harus membutuhkan jaringan internet bantuan dari temannya. Jadi lebih teknis ya, karena baru pertama kali belajar pakai HP, jadinya anak-anak terlalu bersemangat sehingga agak sedikit kurang kondusif gitu ya di kelas sama jaringan internetnya. Nah, kira-kira dari sini apa nih yang bisa dilakukan kira-kira untuk bisa mengatasi permasalahan hambatan ini jika nanti pembelajarannya digunakan lagi HP atau melakukan pembelajaran diferensiasi yang lain dengan menggunakan HP. Kalau melihat dari pembahasan kemarin ya, kan bisa dilihat bisa dievaluasi makanya untuk ketika mereka sedang berdiskusi, handphone itu kan digunakan saat mereka berdiskusi ya. Berarti pertama yang harus ditekankan itu kita sama-sama membahas KKPD yang diberikan ke setiap kelompok. Jadi mereka tahu dengan jelas instruksinya saat kapan handphone itu digunakan gitu. Karena kan memang yaitu ya masalahnya gitu, mereka kurang literasinya gitu, jadi nggak dibaca tahapannya. Ketika mereka mau menyelesaikan pertanyaan yang ada pada KKPD itu, mereka baru oh iya tadi apa sih ketika kita menggunakan handphone ini terus kita tahap selanjutnya apa gitu. Mereka baru membaca gitu, jadi lebih ke oh ini ada di LKPD itu ada link YouTube, ada juga barcode yang scan, maka langsung ke situ tanpa membaca dari awal langkah apa yang harus dilakukan gitu. Berarti nanti untuk kedepannya saya sebagai guru mereka terlebih dahulu menjelaskan langkahnya bersama-sama membahas dengan setiap kelompoknya, jadi mereka tahu jelas oh ya nanti saat tahapan ini loh perangkat itu digunakan, kemudian setelah itu mereka menyesuaikan. Oke, berarti ini termasuk strategi juga ya, rencana yang akan dilakukan Bu Ayu ke depannya ketika melakukan pembelajaran ke depannya, pembelajaran berdiferensiasi juga, apalagi yang menggunakan teknologi. Berarti
harus memberikan instruksi yang lebih jelas gitu ya, dan tahapannya juga, tahapan pembelajaran juga harus disiasati lebih lagi supaya nanti anak-anak lebih kondusif ketika melakukan mengikuti pembelajaran seperti ini. Dari catatan yang saya juga buat waktu observasi memang anak pertama kali juga, jadi mungkin memang anak-anak itu kayak bersemangat gitu menggunakan HP. Ya sebenarnya itu belum waktunya, tapi memang benar sama seperti sepakat sama Bayu, berarti kedepannya memang ada instruksi yang jelas supaya anak-anak itu bisa ngikutin instruksinya, jadi nggak fokus sama HP gitu, tapi HP itu harusnya jadi alat untuk dia belajar. Nah kira-kira nih rencana ini, strategi ini bisa dilakukan untuk semua pembelajaran berarti ya Bayu. Nah oke, berarti kira-kira nanti ada nggak orang ataupun di kelas yang bisa membantu Bu Ayu untuk mengkondisikan itu ketika ibu mau mengerjakan itu? Maksudnya gini, ibu kan ingin memberikan instruksi dengan pemahaman supaya anak itu lebih kondusif ketika nanti belajar menggunakan HP atau menggunakan teknologi yang lain. Adakah orang di dalam kelas yang bisa ibu bantu untuk yang bisa membantu ibu untuk mengerjakan rencana ini? Maksudnya kayak murid Atau ya rekan sejawat? Ya boleh, siapapun yang bisa membantu ibu untuk mengkondisikan anak-anak supaya bisa lebih kondusif. Sebetulnya kan saat ini kebetulan kalau memang rekan mahasiswa yang bisa membantu ya, sebenarnya sih dalam waktu dekat ini ya masih bisa membantu dengan rekan mahasiswa yang sedang Kalau murid, adakah yang bisa membantu ibu mengambil kalau bisa sih ada alhamdulillah ada beberapa anak yang bisa dipercaya membantu ya mengkondisikan kelasnya. Jadi mungkin itu bisa diajak bersama. Oke Bu Ayu, mungkin itu aja bincang-bincangnya. Kira-kira sebelum kita menutup sesi bincang-bincang ini, kira-kira apa nih yang ibu dapat dari hasil pembicaraan dan diskusi kita hari ini? Ada bentuk penguatan ya gitu, dari apa yang saya lakukan, kemudian dari hambatannya gitu. Ada penguatan dari yang diberikan kepada apa yang saya pikirkan. Jadi saya lebih merasa oh ya betul ya ternyata itu bisa dicapai dan sebagai perbaikan saya. Sebenarnya solusinya datangnya dari Bu Ayu sendiri ya. Jadi diskusi ini hanya bersifat untuk sama-sama sharing gitu. Mudah-mudahan nanti kedepannya hambatan itu semakin berkurang dengan rencana-rencana dan strategi yang tadi Bu Ayu sudah utarakan sendiri gitu. Terima kasih Bu Ayu untuk hari ini. Terima kasih juga boleh hadir kemarin waktu pembelajaran berdiferensiasi. Harapannya nanti